Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Mastura Dewi Wahida dengan NIM 203190234. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang masuknya Islam ke Andalusia, yang mana ada 3 poin, yaitu faktor yang mempengaruhi, periode, dan tokoh yang berjasa. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal dengan nama Iberia atau Asbania, kemudian disebut Andalusia ketika negeri subur itu dikuasai bangsa Vandal. Andalusia sendiri adalah nama wilayah kekuasaan Muslim yang terletak di semenanjung Iberia, yang terletak di barat daya benua Eropa, yang terpecah menjadi 2 negara, yakni Spanyol dan Portugal. Yang pertama-tama ada faktor yang mempengaruhi, dibagi menjadi 2, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Nah, untuk faktor eksternal sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama, kondisi sosial, politik, dan ekonomi di negeri itu sangat menyedihkan. Yang kedua, secara politik, wilayah Spanyol terkoyak-koyak dalam beberapa negeri kecil. Yang ketiga, penguasa Gotik atau bersikap tidak toleran terhadap aliran agama yang dianut oleh penguasa. Yang terakhir, ada orang-orang Yahudi yang tertekan juga mengadakan persekutuan dan memberikan bantuan kepada perjuangan kaum muslimin. Lalu ada faktor internal yang terdiri dari tokoh-tokoh perjuangan dan para prajurit Islam dalam penaklukan wilayah Spanyol. Lalu ajaran Islam yang ditujukan para tentara Islam. Ajaran yang ditunjukkan yaitu toleransi, persaudaraan yang terdapat dalam pribadi kaum muslimin itu menyebabkan Andalusia menyambut kehadiran Islam di sana. Selanjutnya ada periode yang mana dalam masuknya Islam ke Andalusia itu terbagi menjadi 6 periode. Periode pertama terjadi pada tahun 711 Masehi hingga 755 Masehi, yang mana dalam periode pertama Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Lalu stabilitas politik negeri Spanyol belum terkendali akibat beberapa gangguan keamanan di beberapa wilayah, karena pada masa ini adalah masa peletakan dasar, asas, dan invasi Islam di Spanyol. Hal ini ditandai dengan adanya gangguan dari berbagai pihak yang tidak senang kepada Islam. Lalu ada gangguan dari luar dan dari dalam, yang mana dari luar datang dari sisa-sisa musuh Islam di Spanyol yang bertempat tinggal di daerah pegunungan, yang memang tidak pernah tunduk kepada pemerintah Islam. Untuk periode yang kedua terjadi pada tahun 755 Masehi hingga 912 Masehi, yang mana Andalusia berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir atau Panglima atau Gubernur yang bernama Abdurrahman, yang datang dari timur pada tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi, lalu mendirikan pemerintahan otonom yang tidak ada hubungannya dengan pemerintahan pusat Abbasiyah di Baghdad. Memperoleh kemajuan baik di bidang politik maupun peradaban. Contohnya di antara lain, Abdurrahman ad-Dakhil mendirikan Masjid Cordova dan sekolah di kota besar Spanyol. Kemudian pada periode ini juga terjadi gangguan politik yang paling serius yang datang dari umat Islam sendiri, seperti golongan pemberontak di Toledo pada tahun 825 Masehi. Periode ketiga terjadi pada tahun 912 Masehi hingga 916 Masehi, yang mana pada periode ini berkembang pada pemerintah Abdul Ar-Rahman III yang bergelar Ar-Nasir, yang mana dalam periode ini menggunakan gelar khalifah. Pada periode ini juga mencapai puncak kejayaan yang menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad, seperti Abdul Ar-Rahman An-Nasir mendirikan Universitas Cordova, dan Hakam II juga seorang kolektor buku dan pendiri perpustakaan. Pada periode keempat yang terjadi pada tahun 1013 Masehi hingga 1086 Masehi, Spanyol pada periode ini terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan
atau Al-Malukut Tawaif, dinasti-dinasti kecil. Pada periode ini juga, umat Islam Spanyol kembali memasuki masa pertikaian intern seperti terjadi perang saudara. Selanjutnya, periode kelima terjadi pada tahun 1086 hingga 1248 Masehi, yang mana Spanyol Islam meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Lalu pada tahun 1212 Masehi, tentara Kristen memperoleh kemenangan besar di Las Navas de Tolosa. Kekalahan-kekalahan yang dialami Muwahhidun menyebabkan penguasa memilih untuk meninggalkan Spanyol. Selanjutnya ada tokoh yang berjasa. Yang pertama ada Tarif Ibnu Malik, disebut juga perintis dan penyelidik. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa itu dengan satu pasukan perang. 500 orang di antaranya adalah tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Ia menang dan kembali ke Afrika Utara membawa harta rampasan yang tidak sedikit jumlahnya. Selanjutnya untuk yang kedua ada Torik Ibnu Ziyad, yang disebut juga sebagai orang yang menaklukkan Spanyol, karena pasukan yang ia pimpin jumlahnya lebih besar terdiri dari suku barbar yang mendapat dukungan dari Musa ibnu Nusair dan Khalifah Al-Walid. Pasukan itu kemudian menyeberangi lautan dan menaklukkan gunung tempat pertama kali Torik dan pasukannya mendarat. Inilah yang kemudian dikenal dengan nama Gibraltar, Jabal Torik. Selanjutnya yang ketiga ada Musa ibnu Nusair, disebut sebagai memobilitas pasukan karena pada saat Torik menaklukkan kota Toledo, ia mengirimkan tambahan pasukan 5.000 personel sehingga jumlah pasukan Torik seluruhnya adalah 12.000 orang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Andalusia di bawah pemerintahan dinasti Umayyah. Dalam perkembangannya, pemerintahan dinasti Umayyah yang berada di Andalusia dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase penitisan yang terjadi pada tahun 756 sampai 912 Masehi dan fase keemasan yang terjadi pada tahun 912 sampai 976 Masehi. Yang pertama yaitu fase penitisan. Dinasti Umayyah yang berada di Andalusia dipimpin oleh beberapa pemimpin pada fase ini. Yang pertama yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil. Sebelum berhasil memimpin dinasti Umayyah yang berada di Andalusia, dia adalah keturunan Bani Umayyah yang dikejar-kejar oleh orang-orang Bani Abbasiyah untuk dibunuh. Namun, beliau berhasil selamat dari kejaran mereka dan berhasil memasuki Andalusia. Dan berhasil merebut Cordoba pada tahun 138 Hijriah atau 756 Masehi. Pada awal pemerintahannya, beliau berhasil meredam pemberontakan internal dari Andalusia itu sendiri. Dan pada tahun 763 Masehi, Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil memukul mundur serangan dari dinasti Abbasiyah dan mengeksekusi pemimpinnya. Selama kepemimpinan Abdurrahman Ad-Dakhil, pertikaian dan perselisihan antara suku jauh lebih berkurang. Oleh sebab itu, Abdurrahman Ad-Dakhil mempunyai kedudukan yang istimewa di kalangan Andalusia. Abdurrahman Ad-Dakhil memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang istimewa dalam dirinya, seperti fasih berpidato, gagah berani, dermawan, murah hati, dan sifat-sifat lainnya seperti berbaur dengan rakyat, gagah berani dan tidak takut bahaya, daya pemahaman yang cepat, aktif dan semangat mengembara, dan lain-lain. Abdurrahman Ad-Dakhil wafat pada tahun 172 Hijriah atau 788 Masehi. Setelah Abdurrahman Ad-Dakhil wafat, pemerintahan dinasti Abbasiyah digantikan oleh putranya yaitu Al-Hisham I. Sebagian sejarawan menilainya merupakan khalifah yang mirip dengan Umar bin Abdul Aziz dalam hal ketegasan sikap. Ia merupakan khalifah yang terkenal dekat dengan para ulama. Ia sangat besar perhatiannya terhadap kesejahteraan dan keadilan rakyatnya. Nah, dalam menjaga reputasi pemerintahannya, Hisham terkenal sebagai khalifah yang tidak segan-segan untuk memecat pejabat yang dinilai lalai dan korup.
Al-Hisham juga dikenal sangat populis, adil, dan sebagai pencetus pengajaran bahasa Arab di sekolah-sekolah Spanyol, termasuk sekolah Yahudi. Dan setelah memerintah selama 7 tahun 9 bulan, ia wafat dengan meninggalkan kejayaan kekhalifahannya, tepatnya pada tahun 180 Hijriah atau 796 Masehi. Hisham digantikan oleh anaknya yaitu Al-Hakam I pada tahun 180 sampai 206 Hijriah atau 796 sampai 822 Hijriah. Semenjak pemerintahan Al-Hakam, Spanyol mulai merasakan kemunduran yang signifikan. Ia merupakan khalifah yang pertama kali menerapkan sistem sekularisme dalam pemerintahannya. Dalam pemerintahannya, peran ulama pada masa itu dibatasi hanya dalam ranah religius saja dan tidak diperbolehkan mempunyai andil dalam jalannya pemerintahan. Sikap ini menyulut pemberontakan para ulama di bawah pimpinan Yahya bin Yahya Al-Latif di Cordoba. Namun, pemberontakan itu berhasil dipadamkan. Pada masa pemerintahan Al-Hakam banyak sekali terjadi perang saudara antar umat Islam. Hal ini menyebabkan raja-raja Kristen di utara berupaya untuk memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerbu daerah perbatasan Spanyol. Namun, tentara Al-Hakam berhasil mengusir kaum Kristen dari wilayah tersebut. Setelah memegang tampuk pemerintahan selama 27 tahun, Al-Hakam wafat dan digantikan oleh putranya. Al-Hakam digantikan oleh Abdurrahman Al-Awsat pada tahun 206 sampai 238 Hijriah atau 822 sampai 892 Masehi. Beliau mendapatkan julukan Al-Awsat karena posisinya sebagai penengah antara Abdurrahman Ad-Dakhil dan Abdurrahman Al-Adsir. Pada masa pemerintahannya, Spanyol mengalami banyak kemajuan dalam berbagai bidang, yaitu ekonomi, politik, kultural, dan sosial. Abdurrahman banyak mendatangkan kitab-kitab Yunani yang telah diterjemahkan pada para khalifah Abbasiyah ke Cordoba. Khalifah Abdurrahman Al-Awsat dikenal sebagai khalifah yang toleran terhadap multikulturalisme dan perbedaan agama. Namun, banyak pihak yang berusaha menodai toleransi ini. Misalkan para pastor Kristen yang secara terang-terangan berani mencela Nabi Muhammad SAW. Dalam pemerintahan Abdurrahman Al-Awsat diwarnai dengan berbagai pengkhianatan oleh kaum-kaum Kristen. Gubernur Leon Alfonso beserta gubernur Kristen di wilayah utara Spanyol berusaha mengeruhkan suasananya. Namun, Abdurrahman Al-Awsat merupakan khalifah yang sangat disegani, bahkan oleh Kekaisaran Konstantinopel. Abdurrahman Al-Awsat digantikan secara berturut-turut oleh 3 orang, yaitu Muhammad I, Al-Munzir, dan Abdullah. Selama pemerintahan ketiga orang tersebut, selama 72 tahun, hampir tidak ada peristiwa dan prestasi yang mencolok yang mereka capai. Hanya ada beberapa kejadian yang tertulis dalam sejarah, misalnya penumpasan terhadap pemberontakan di Barcelona dan Toli-Tolia. Setelah memegang tampuk pemerintahan selama 35 tahun, Muhammad I wafat dan digantikan oleh putranya yaitu Al-Munzir, yang hanya memerintah selama hampir 2 tahun. Ia kemudian digantikan oleh Abdullah. Pada masa pemerintahan Khalifah Abdullah, wilayah kekuasaan dinasti Bani Umayyah menciut, karena banyak terjadi pemberontakan kaum Kristen di sekitar wilayah Cordoba dan utara Spanyol. Pada masa ini, banyak wilayah Spanyol yang memisahkan diri karena ketidakcakapan Abdullah dalam melaksanakan roda pemerintahannya. Selama 24 tahun masa pemerintahannya, kekuasaan dan wilayah dinasti Bani Umayyah hanya tersisa pada daerah Granada yang menjadi benteng terakhir dinasti tersebut. Banyak wilayah yang memisahkan diri, misalnya Algarve, Elvira, dan Murcia. Wilayah-wilayah tersebut banyak didiami oleh bangsa minoritas yang mampu menciptakan sebuah tirani minoritas. Mereka mengendalikan hampir semua bidang kehidupan, bahkan dapat mengalahkan penduduk pribumi. Selanjutnya yaitu fase keemasan pada tahun 912 sampai 976 Masehi.
Setelah wilayah kekuasaan dinasti Bani Umayyah di Spanyol semakin menciut, datanglah seorang penyelamat yang dapat meneruskan kelangsungan hidup dinasti tersebut, yaitu Abdurrahman III, yang memerintah pada tahun 300 sampai 350 Hijriah atau 912 sampai 960 Masehi. Ia memegang pemerintahan pada usia 21 tahun. Dengan berbekal kemampuan dan kewibawaannya, ia berhasil memadamkan pemberontakan dan mengembalikan daerah-daerah yang memisahkan diri. Dari banyak yang terjadi pemberontakan di awal pemerintahannya, Abdurrahman III pernah terjun langsung untuk memimpin sejumlah pasukan yang berusaha mengamankan daerah Islam. Ia berhasil menaklukkan daerah Kristen Osma, Estefano, dan semua daerah kekuasaan Kristen di utara. Di samping berhasil menaklukkan daerah Kristen di utara Spanyol, Abdurrahman III juga berhasil mengamankan daerah perbatasan dengan Perancis. Kebijakan luar negeri ini juga diikuti dengan kelihayannya dalam melaksanakan pembangunan negara dalam berbagai bidang. Pembangunan material difokuskan pada pembangunan dermaga dan pelabuhan perdagangan. Abdurrahman III adalah penguasa dinasti Bani Umayyah di Spanyol yang pertama kali memakai gelar khalifah. Sehingga pada masa itu ada 3 dinasti Islam yang memakai gelar khalifah, yaitu dinasti Abbasiyah di timur, dinasti Umayyah II di Spanyol, dan Fatimiyah di Mesir. Nah, pada masa pemerintahan Abdurrahman III inilah dinasti Bani Umayyah II di Spanyol mencapai fase keemasan. Dengan demikian, pada masa ini, ada 3 dinasti Islam yang mengalami fase kemajuan yang sama-sama memakai gelar khalifah, yaitu dinasti Abbasiyah di timur, dinasti Bani Umayyah di Spanyol, dan Fatimiyah di Mesir. Selanjutnya, estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh putra dari Abdurrahman III, yaitu Al-Hakam II, yang memerintah pada tahun 350 sampai 366 Hijriah atau 961 sampai 976 Masehi. Al-Hakam II mewarisi kekhalifahan dinasti Bani Umayyah di Spanyol yang penuh dengan kedamaian dari kesuksesan dari sang ayah. Hanya ada beberapa peperangan penting yang melibatkan pasukan Hakam II, di antaranya perang melawan pasukan Kristen di Leon yang melanggar perjanjian damai dengan dinasti Bani Umayyah di Spanyol. Al-Hakam II juga mengirimkan sejumlah pasukan ke Maroko Utara dan Tengah. Selanjutnya adalah masa pemerintahan Khalifah Hisham II. Dalam pemerintahannya, ia tidak lebih dari sebuah simbol yang tak berarti. Ia sama sekali tidak mempunyai prestasi dalam menjalankan pemerintahannya. Bahkan, ia dikenal sebagai seorang khalifah yang suka bermain-main dan menghabiskan harta. Ibnu Abi Amir menguasai jalannya pemerintahan, dalam artian sebagai pengatur tak resmi kerajaan dinasti Bani Umayyah II di Spanyol selama lebih dari 27 tahun. Ia sakit dan wafat pada tahun 392 Hijriah atau 1002 Masehi. Kepemimpinan selanjutnya dilanjutkan oleh putra beliau yaitu Al-Muzaffar, namun hanya bertahan selama 6 tahun, yaitu pada tahun 393 sampai 399 Hijriah atau 1003 sampai 1009 Masehi. Hampir bersamaan dengan pemakamannya, terjadi perselisihan mengenai kepemimpinan kaum muslim di Andalusia antara keluarga Al-Mansur dan Al-Hisham II dan cucu Abdurrahman III. Mulai saat itu terjadi perebutan kursi khalifah. Dalam jangka waktu 22 tahun, terjadi 14 kali pergantian kepemimpinan. Umumnya melalui kudeta, dan 5 orang khalifah diantaranya naik tahta 2 kali. Dinasti Bani Umayyah II di Spanyol akhirnya runtuh ketika Khalifah Hisham III Ibnu Muhammad III yang bergelar Al-Muta'addi, yaitu pada tahun 418 sampai 422 Hijriah atau 1027 sampai 1031 Masehi, disingkirkan oleh sekelompok angkatan bersenjata. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu penyebab kemunduran Islam di Andalusia. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran dan kehancuran Islam di Andalusia, yaitu yang pertama, konflik Islam dengan Kristen. Keadaan ini berawal dari para penguasa Muslim yang tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Mereka membiarkan umat Kristen tetap melakukan ajarannya asal tidak ada perlawanan.
dan juga hanya mewajibkan membayar upeti saja atau pajak. Namun, kehadiran Arab Islam tetap dianggap sebagai penjajah sehingga malah memperkuat nasionalisme masyarakat Spanyol Kristen. Hal ini menyebabkan Islam di Andalusia tidak pernah berhenti dari pertentangan antara Islam dan Kristen. Dan pada akhirnya, pada abad ke-11, umat Islam Andalusia mengalami kemunduran. Sedangkan umat Kristen memperoleh kemajuan pesat dalam bidang iptek dan strategi perang. Faktor yang selanjutnya yaitu tidak adanya ideologi pemersatu. Hal ini terjadi hingga abad ke-10 atas perlakuan para penguasa muslim yang membedakan perlakuan dari mu'alaf yang berasal dari umat setempat atau pribumi. Dan memberikan istilah ibad dan muwaladun kepada para mu'alaf yang berarti sangat merendahkan. Akhirnya, kelompok-kelompok etnis non-Arab, terutama etnis Salvia dan Barbar, sering menggerogoti dan merusak perdamaian. Hal tersebut menimbulkan dampak besar bagi perkembangan sosio dan ekonomi di Andalusia. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada ideologi pemersatu yang mengikat kebangsaan mereka. Faktor selanjutnya yaitu kesulitan ekonomi. Dalam catatan sejarah, pada paruh kedua masa Islam di Andalusia, para penguasa begitu aktif serius membangun kota dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga menyebabkan para penguasa mengabaikan pengembangan perekonomian, yang mengakibatkan timbul kesulitan ekonomi yang memberatkan dan mempengaruhi bagi perkembangan politik dan militer. Selain itu, juga diperparah lagi dengan datangnya musim paceklik dan membuat para petani tidak mampu membayar pajak. Di samping itu, penggunaan keuangan negara oleh para penguasa muslim yang tidak terkendali. Selanjutnya yaitu faktor keterpencilan. Spanyol Islam memiliki letak yang terpencil dan jauh dari negara-negara Islam lainnya. Ia selalu berjuang sendirian, tanpa bantuan kecuali dari Afrika Utara. Dengan demikian, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen yang ada di Andalusia. Faktor selanjutnya yaitu tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Bahkan karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Muluk al-Tawaif muncul. Granada yang merupakan pusat kekuasaan Islam terakhir di Spanyol jatuh ke tangan Ferdinand, dan istilah yang diantaranya disebabkan oleh permasalahan ini. Saya Fajar Rahayu, NIM 203190238 akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu tentang transmisi budaya Islam ke Eropa. Sebelum kita membahas transmisi budaya Islam ke Eropa, terlebih dahulu kita ketahui apa sih yang dimaksud dengan transmisi itu. Transmisi adalah upaya atau proses menyampaikan sikap, keyakinan, nilai-nilai, pengetahuan, dan juga keterampilan. Transmisi budaya Islam ke Eropa ada 3, yaitu melalui Perang Salib, melalui negeri Sicilia, dan melalui Andalusia atau Spanyol. Yang pertama, melalui Perang Salib. Perang Salib terjadi di Syria dan sekitarnya. Seperti diketahui sebelumnya bahwa negeri Syria adalah wilayah di mana Islam dan Barat berjumpa pada saat Perang Salib itu terjadi. Perang Salib terjadi antara tahun 1095 sampai 1291. Dalam Perang Salib, ini hanya mempunyai sedikit pengaruh terhadap transmisi pemikiran dan sains Islam ke Barat. Kendati demikian, disadari bahwa pengaruh Perang Salib di sini tidaklah begitu intens, mengingat orang-orang yang datang sebagai pasukan Perang Salib adalah kesatria-kesatria perang dan bukan merupakan seorang ilmuwan. Sehingga dapat dikatakan bahwa sekiranya pun terjadi transmisi akibat Perang Salib, bentuknya tidak lebih dari peniruan terhadap tata cara hidup sebagai hasil kekaguman bangsa Barat.
masyarakat Islam yang mereka lihat pada saat Perang Salib berlangsung. Transmisi terlihat terutama pada kemiliteran, arsitektur, teknologi pertanian, industri, rumah sakit, pemandian umum, dan dalam batas tertentu juga sastra. Di samping tentu mengakibatkan terjadinya transmisi pemikiran dan sains Islam ke Barat, tak sedikit historian melihat bila terdapat pula pengaruh kontak pribadi dalam proses itu. Pandangan ini berangkat dari satu kenyataan bahwa sejak penaklukan Syria, Mesir, dan Persia oleh ekspedisi-ekspedisi Islam sejak Khalifah Umar bin Khattab, tak sedikit orang-orang Kristen di Timur atau Bizantium menjalin kontak pribadi dengan orang-orang Islam. Karena semangat liberasi, moderasi, dan toleransi yang dimiliki umat Islam, sehingga orang-orang Kristen tidak menemukan halangan dalam mengikuti kegiatan intelektual dan kebudayaan kaum Muslim. Dengan adanya perang salib ini, banyak membawa keuntungan bagi benua Eropa. Perhubungan orang Kristen dengan orang Timur Tengah memberikan kemajuan dalam berbagai bidang. Ketika kembali ke Eropa, kapal-kapal mereka membawa barang-barang berharga seperti kain tenun, sutra, bejana, dan porselin, dan lain-lain. Sedangkan dari jenis tumbuh-tumbuhan yang dibawa ke Eropa antara lain sejenis biji-bijian, tanaman padi, pepohonan jeruk, semangka, bawang putih, tumbuhan obat-obatan, tumbuhan yang mengandung zat pewarna, dan rempah-rempah. Yang kedua, melalui negeri Sicilia. Sebagai titik persentuhan dari dua lapangan kebudayaan, maka Pulau Sicilia teristimewa dan merupakan alat penghubung untuk meneruskan pengetahuan kuno dan pengetahuan abad pertengahan. Sebagian rakyatnya terdiri dari elemen Yunani yang berbahasa Yunani, sebagiannya dari elemen Muslim yang berbahasa Arab, dan suatu golongan sarjana yang paham akan bahasa Latin. Sejak raja-raja Norman dan para pengganti kerajaan Sicilia menguasai bukan hanya pulau tersebut, melainkan juga Italia Selatan, maka merekalah yang merupakan jembatan untuk menyeberangkan berbagai kebudayaan Islam ke semenanjung Italia dan Eropa Tengah. Di wilayah inilah sains Islam, khususnya kedokteran, dipelajari di Salermo. Yang ketiga, melalui Andalusia atau Spanyol. Di Andalusia banyak sekali universitas yang didirikan. Di sana orang-orang Eropa banyak berdatangan untuk kepentingan studi dan transfer kultural. Di Andalusia ada salah satu universitas yang paling terkenal, yaitu sebut saja Universitas Granada. Universitas tersebut mengajarkan tentang ilmu ketuhanan, jurisprudensi, kedokteran, kimia, filsafat, dan astronomi. Di universitas ini juga terdapat pula gedung-gedung perpustakaan, ruang untuk diskusi, dan rumah sakit. Pada tanggal 2 Januari 1942, Universitas Granada jatuh ke tangan Ferdinand dan istrinya Isabella, serta buku-buku yang berbahasa Arab pun juga ikut dibakar atas perintahnya. Di Andalusia, sedikit demi sedikit umat Islam kehilangan wilayah kekuasaannya. Mula-mula kota Toledo direbut oleh Kristen pada tahun 1085 Masehi, menyebabkan hilangnya pusat sekolah tinggi dan pusat ilmu pengetahuan Islam beserta segala isinya yang terdiri dari perpustakaan bersama ilmuwan-ilmuannya. Tahun 1236 Masehi, menyusul Cordova dirampas oleh Raja Alfonso VII dari Kastilia, maka hilang pula pusat kebudayaan dunia di sebelah barat beserta Masjid Raya Cordova yang didirikan oleh Amir-Amir Umayyah di Andalusia. Perpustakaan yang didirikan oleh Hakam II dengan buku-bukunya dari segala cabang ilmu. Kehilangan itu terus berlanjut kota demi kota, menyusul Sevilla, Malaga, dan Granada. Akhirnya umat Islam beserta Raja Bani Ahmar terakhir, yaitu Abu Abdullah, harus terusir dari Andalusia. Tanah airnya yang
yang telah ditempati lebih dari 75 abad dengan meninggalkan apa yang pernah diciptakan, baik kebudayaan secara fisik berupa peradaban dan ilmu pengetahuan, maupun miliknya secara rohani berupa penganut Islam dari penduduk asli Andalusia yang diberi gelar Muzarabes atau Mustaribun yang dipaksa untuk menjadi Kristen kembali. Golongan Musarabes inilah yang mengalirkan kembali ilmu pengetahuan Islam ke Eropa. Penyaluran ilmu pengetahuan ke Eropa dimulai ketika Toledo jatuh ke tangan Kristen. Untuk mempermudah penyerapan ilmu-ilmu Arab, di Toledo didirikan sekolah tinggi terjemah. Pekerjaan ini dipimpin oleh Raymond. Buku-buku yang disalin adalah buku-buku bahasa Arab yang masih tersisa dari pembakaran. Demikianlah, kemudian Toledo menjadi pusat perkembangan ilmu-ilmu Islam di dunia barat. Peranan Toledo bertambah lengkap setelah umat Islam diusir dari Andalusia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.